pengennya ketika lulus langsung hafal gitu kan. Tapi sama orang tua nggak boleh. Oh, kenapa? Ya gini. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang ibu muda aktif di kegiatan pesantren dan juga seorang yang sangat aktif di kegiatan organisasi waktu sekolah maupun sampai sekarang mungkin. Ini dia kita sambut Miss Lia atau Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia udah mau meluangkan waktu hadir di studio podcast Suara DPP. Sama-sama. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Eh, Sehat. siapa yang nginfoin atau diundang-undang Mbak Lia ngabar-ngabar? Ada teman saya. Teman, Ya, teman apa murid? lebih tepatnya teman sih. Oh gitu. Untuk saat ini kegiatannya Mbak Lia apain sih? Kegiatan ngajar Oh, ngajar di mana Pak? di TPQ, di Iya, pasca tahfidnya. iya. Terus kemudian juga aktif di penyuluh agama Islam. Wah, Nggih, siap. sedikit-sedikit. Berarti buat teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya atau konseling terkait keluarga Islami atau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bisa konsultasi ke Dahlia atau Mbak Lia ini ya. Jangan panggil Dahlah. Oh gimana? Kayaknya Soalnya enak manggil Mbak oh aja. gitu ya. Aku ketularan sama teman-teman kemarin mau undang Ustazah, Masya Allah luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir. Kalau ngomongin sosok santri atau teman-teman pesantren, ini kemarin dapat bocoran informasi, termasuk Mbak Lia ini sangat aktif. Selain di kegiatan pesantren juga di organisasi. Nggak capek. Aktif di pesantren sambil organisasi itu saya kira merupakan suatu hal yang biasa nggih. Soalnya Iya. kita di pesantren sendiri juga diajarkan buat berorganisasi gitu. Oh. Nggih. Ya mungkin dari bawah, dari kamarnya sendiri, Hmm. dari asrama, terus kemudian naik ke atas ke pengurusan sampai jenjang ke pengasuh itu kan ada strukturnya. Jadi Iya. meskipun kita di pesantren sedikit banyak kita juga belajar berorganisasi gitu. Itu di luar teman-teman yang memang aktif di organisasi luar. Saya kira seperti itu sih. Kalau di organisasi di pondok sendiri itu berarti kan itu hanya untuk internal. Ya, Itu kesulitannya atau mungkin tantangan-tantangan menghadapi di dalamnya gimana? tantangannya sebenarnya gini ya. Kalau organisasi di dalam pondok itu kan lingkupnya juga di situ, di dalam situ Betul. aja. Paling tantangannya buat teman-teman yang suka melanggar aturan, terus kemudian penyampaian aspirasi yang kurang kurang bisa diterima, biasanya tantangannya memang seperti itu. Tapi kalau sejauh yang saya ikuti selama saya di pesantren dulu, saya kira sudah banyak berjalan, sudah banyak perubahan lah daripada yang dulu-dulu banget gitu. Jadi mungkin teman-teman mungkin yang pengen mondok, biasanya Mbak Lia dulu mondoknya sejak kecil atau waktu masuk ke Alia, masuk ke kelas Alia? 1 SMA baru mondok Mondok di mana? di Yai Zakaria. Oh, ya yang Pesantren dekat Tahfidz. dekat Nggih. man itu nggih. Oh. Ya. Itu waktu awal masuk dan sampai terus jadi pengurus itu gimana awal prosesnya? Apakah itu diseleksi atau memang mengajukan diri gitu loh? Oke. Saya itu bukan pas dari awal kelas 1 aliyah terus sampai kemudian ketika eh, terakhir boyong ya sebelum nikah Iya. stay di situ bukan. Hmm. Jadi saya 3 tahun awal di situ selama aliyah Iya. di situ terus kemudian kuliah saya keluar. Kuliah saya ke Jember waktu itu 4 tahun di Jember terus kemudian kembali lagi ke sana. Jadi saya tahu awal prosesnya dulu itu seperti apa, kepengurusannya dulu seperti apa. Terus kemudian ketika saya kembali lagi ke sana, perubahannya juga sudah banyak. Saya kira seperti itu. Sampai sekarang pengurus itu sudah bukan kalau dulu dulu yang namanya pengurus itu kan kayak
ibarat bisa dikatakan koyok macan lah. Berarti Sangat galak dong. ditakuti, iya, Oh. sangat ditakuti. Yang namanya ada Mbak Pengurus gitu. Tapi sekarang enggak, pengurus itu sudah seperti sahabat, sudah seperti bahkan anak-anak sering banyak yang dekat sama pengurus karena memang itu salah satu cara buat teman-teman pengurus bisa menjalankan peraturan dengan baik. Saya kira seperti itu. Jadi bukan cuma peraturan secara otoriter harus gini. Ayo rek gini, tapi caranya sudah lebih bisa diterima sama anak-anak. Pendekatan sosialisasinya lebih bisa dekat gitu ya. Kalau ngomongin kegiatan di luar pondok, dulu waktu aliyah sama kuliah atau mungkin waktu aliyahnya apa aja yang diikutin? Aliyahnya lebih aktif di organisasi sekolah aja sih. OSIS. Ya. Kemarin saya ngundang ketua OSIS. 2021 periode 2021-2022 kemarin pagi. Pak di bidang apa atau sebagai ketua apa? Saya udah lupa. Lama banget. Oh gitu. Emang kalau anak pondok ikut organisasi itu nggak terbatas atau ruang geraknya kan biasanya kalau di pondok harus apa suruh izin kayak gitu. Ya. Dulu waktu saya aliyah peraturan memang belum seketat sekarang. Oh. Iya. Tapi meskipun begitu tetap harus kalau misalkan ada kegiatan keluar itu memang terbatas sih. Jadi kita anak pesantren sering minta dispensasi ke ketuanya. Kita nggak bisa ikut karena peraturan pesantren tidak membolehkan gitu. Selain itu biasanya kalau kegiatan keluar kita nggak bisa ikut karena terbatas sama akomodasinya. Kalau kalau menurut Mbak Lia, penting nggak sih anak-anak pesantren, anak pondok yang mungkin sekolah juga ikut organisasi yang ada di sekolah? Ini mungkin jadi tanda tanya buat teman-teman semua. Waktu angkatan saya juga dulu ada sebagian kecil teman-teman pesantren yang mau ikut di organisasi dan ya mungkin ini menjadi sebuah gambaran bahwa di pondok pun sebenarnya bisa. Tapi urgensi atau niatnya itu kuat atau tidak? Kalau menurut Mbak Lia sendiri penting nggak anak-anak pondok ikut? Penting, saya kira penting. Soalnya gini, kalau kita cuma di pondok aja, cuma di sekolah aja, ya yang dapat ilmunya cuma gitu, cuma itu. Memang sih dari sisi akademisi, dari sisi religius kita dapat, cuma dari sisi emosionalnya, kemasyarakatannya itu saya kira bisa dapat kalau kita belajar berorganisasi. Ya meskipun kecil-kecilan lah dari bawah lah, itu saya kira banyak belajar banget dari situ. Itu sedikit masukan dari Mbak Lia buat teman-teman yang mungkin sekarang masih di aliyah atau mau masuk ke aliyah dan mau mondok sekalian, jadi tetap aktif aja ikut organisasi baik itu yang di internal pondok maupun di sekolah karena pasti banyak pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan gitu Mbak ya. Ya. Tadi Mbak Lia juga bilang ikut program tahfidz hafizah seorang hafizah. Luar biasa. Ini sekolah waktu itu programnya masih sekolah atau setelah lulus sekolah menyelesaikan? Setelah lulus sekolah. Jadi saya mulai itu waktu semester 1 di Jember sana. Oh, di Jember nggak di sini. Iya. Oke. Itu gimana? Nggak capek bagi waktu kuliah dan sambil program hafalan? Dibilang capek sih, capek ya, pasti. Soalnya kita punya beban tanggungan yang harus diselesaikan dan itu nggak sama yang lainnya gitu. Misalkan hari ini teman-teman kita, bebannya cuma ngerjakan tugas, habis itu apalah organisasi, terus kemudian kuliah seperti biasa dan kita punya tanggungan yang lebih yaitu setoran. Betul. Setiap bulannya harus evaluasi sekian. Ya memang kita punya tanggungan yang lebih banyak daripada temannya, tapi komitmen lah. Betul. Kalau dari awal saya sudah memutuskan ikut gini, berarti kalau belum selesai jangan berhenti. Luar biasa. Harus kuat komitmen. Ya, komitmennya yang harus dikuatkan lagi. Itu kemarin menyelesaikan sampai 30 juz berapa tahun? Sekitar 3 tahun 5 bulan. Jadi semester 7 baru selesai. Lulus sudah selesai semua berarti tanggungan di sana. Ya, doanya aja sih. Iya. Harapannya dengan ikut program hafal Quran itu
dari Dahlia sendiri seperti apa? Dulu awalnya memang pengennya ketika lulus langsung hafal gitu kan. Tapi sama orang tua nggak boleh. Oh, kenapa? Ya gini, biasanya kan orang tua kepengen anaknya hafalan gitu kan. Ternyata ketika saya konsultasi sama orang tua, jangan dulu. Yang penting selesaikan dulu sekolah, selesaikan dulu studimu. Kalau ketika sambil berjalan, ketika ternyata kita mampu melaksanakannya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu keberatan, jangan dulu. Mending satu-satu diselesaikan. Nah, ketika saya terjun semester 1, oh ternyata saya bisa. Jadi kan kuliah kan nggak begitu banyak menyita waktu. Betul. Nggak seperti anak-anak sekolah gitu kan. Ternyata kalau saya selama 4 tahun di sini cuma dapat kayak gini, saya rugi. Saya mikirnya gitu. Betul. Saya rugi banget di sini, udah jauh-jauh ngapain cuma dapat gelar S1 aja kan. Terus habis itu saya bilang saya bisa di sini. Saya buktikan, saya bilang gitu. Jadi secapek apapun harus tetap setor. Secapek apapun nggak boleh wes hari ini saya nggak usah setor, capek besok aja, nggak bisa seperti itu, karena semakin kita menunda akan semakin lama. Saya kira seperti itu. Berarti kalau penghafal Quran itu harus kuat dari segi daya ingatnya atau seperti apa menurut Mbak Lia? Kalau saya kira kalau daya ingat itu semuanya kan harus itu ya dari dirinya sendiri, keyakinannya sendiri, komitmennya itu yang harus. Soalnya waktu di Jember itu saya tinggal di luar pesantren. Saya tinggal di luar pesantren dengan alasan soalnya kalau di dalam pesantren saya nggak bisa ikut organisasi. Waduh, masih tetap pengen ikut organisasi? Ya. Luar biasa sekali. Terus? Eman sih gitu kan. Kalau saya di dalam pesantren, otomatis peraturannya kan ketat. Jam 9 udah harus stay di pondok, habis itu nggak bisa ikut keluar-keluar, nggak bisa kegiatan di luar gitu kan. Terus habis itu saya memutuskan, wes aku tak nduduk ae, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah waktu itu pengasuhnya masih mengizinkan. Kalau sekarang kayaknya udah nggak boleh. Nggak bisa. Jadi waktu itu pengasuhnya bilang gini, oke nggak apa-apa kamu berangkat dari kos, tapi asalkan waktunya nyetor ya harus nyetor, waktunya ngaji harus ngaji, bilang gitu. Oke, saya buktikan, saya bilang gitu. Jadi kemarin itu saya juga sempat, karena BSI sendiri ini kan memang kursusan bahasa Inggris Mbak. Jadi kita itu kemarin saya podcast sama Mr. Ihsan, kepala lembaga BSI itu, metode pendekatan yang dipakai di BSI sendiri terkait hafalan. Tapi ketika saya di kelas itu banyak teman-teman atau murid-murid yang kalau suruh hafalan itu sulit. Kalau dari sudut Mbak Lia sendiri gimana melihat atau kesulitan dalam menghafalan tuh buat anak-anak, kenapa ya kira-kira kenapa gitu? Kalau menurut saya sendiri ya, hafalan itu saya kira semuanya bisa. Betul. Saya kira semuanya bisa. Itu cara paling mudah gitu ya? Atau gimana? Iya, saya kira semuanya bisa, buat hafalan itu bisa, asalkan dia mau dulu. Asalkan dia mau. Niatnya harus kuat. Ya, niatnya harus kuat dulu. Dan kalau bisa, dia harus paham dulu apa sih sebenarnya yang dihafalkan gitu. Jadi nggak syukur-syukur saya ngafalin ini sebenarnya apa yang saya hafalin, kan nggak tahu kan, gitu, kesulitan. Saya kira seperti itu, harus tahu dulu apa minimal ini maksudnya gimana gitu. Jadi sebelum menghafal kalau bisa tahu dulu, paham dulu lah. Terus niatnya, wis kalau sudah diniati, otomatis kan dia mau kan. Iya. Kalau kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Lia di luar yang sekarang itu mengasuh tahfidz apa tadi yang di TPQ atau pasca. Oh, itu program pasca dari Mbak Lia pribadi atau dari lembaga atas nama apa? Jadi di Genteng. Saya di Genteng ya. Di Genteng itu ada salah satu lembaga TPQ berlandaskan qiraati. Jadi metodenya pakai metode qiraati. Dan metode qiraati itu kan anak-anak masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil, biasanya udah kelas 3 SD itu sudah diwisuda, kelas 4 sudah diwisuda.
Nah, habis itu kalau nggak dilanjutkan kan eman. Cuman betul. Oh. Eman. Nah, jadi di sana ada lanjutannya, ada program lanjutannya. Ada pasca diniyah sama pasca tahfidz. Nah, kebetulan saya masuk di pasca tahfidznya. Jadi yang dipegang ya anak-anak Anak-anak. kecil-kecil itu yang suruh setoran masih lari-larian gitu. Hampir gak jauh beda dengan di BSC kayak gitu, Ya. Mbak. Itu gimana? Ya, Ngatasinya atau menghandle anak-anak yang seperti itu, Mbak? awalnya sih ya namanya anak-anak kita juga harus tahu kan dunianya mereka. Nggak bisa kalau disamakan sama anak-anak yang udah remaja, yang udah Betul. SMA itu nggak bisa. Jadi awalnya ya agak stres sih. Agak stres memang. Biasanya yang dihadapi kan anak-anak udah gede-gede itu. Nah, awalnya kita ajarkan mereka untuk cinta dulu. Oke. Jadi gimana caranya supaya mereka itu ngafal nggak sekedar ngafal. Jadi ya diajak baca dulu. Diajak ditanamkan dulu tentang Al-Quran itu seperti ini loh. Al-Quran itu seperti ini. Jadi mereka tahu dulu sebenarnya buat apa sih saya menghafal, buat apa sih saya ngaji, toh buat apa saya capek-capek gitu kan. Betul. Jadi kalau dia sudah tahu, dia sudah suka, dia nggak akan terpaksa. Biasanya kan mereka masuk sana itu karena dorongan dari orang tuanya. Dari orang tuanya itu pengen banget anaknya ngafalin Quran sejak dini gitu kan. Tapi orang tuanya nggak tahu saya harus gimana kenalkan anaknya, ngajak anaknya buat seneng sama Quran itu gimana. Jadi itu tugasnya kita, dibilangin, disampaikan dulu ngafal itu seperti ini. Sampai nggak bisa kalau ngafalin cuma asal-asalan seperti ini, gak tenanan, itu nggak bisa, nggak bakal selesai sampai kapanpun. Saya bilang gitu. Jadi sedikit banyak anak-anak akan tahu, seneng dulu, tahu dulu, baru kemudian cepat ngafalinnya. Oh gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya adik atau menjadi sosok ibu yang pengen mengikutkan anak-anaknya ke program tahfidz Quran, pengenalan terkait Al-Quran dan tujuan-tujuan untuk kedepannya itu harus ditanamkan dulu sebelum actionnya di program hafalan itu. Oke, terus kalau ngomongin kegiatan pekerjaan, tadi sedikit dapat informasi dari tim konten kreator. Sekarang bekerja di KUA. Banyak nggak yang ini menurut Mbak Lia yang mau nikah atau belum nikah? Mungkin soalnya banyak teman-teman di BSC sendiri, tutor juga banyak yang masih single. Kalau di Cilirago sendiri datanya gimana? Kalau sekarang bulan apa? Dzulqa'dah ya. Kayaknya masih sepi deh. Oh gitu. Oh berarti bulan depan kayaknya rame. Oh, ada momen-momen bulan dalam gitu. Karena sebenarnya kan saya tugasnya kan di luar ya, sebagai penyuluh. Penyuluh itu kan biasanya di lapangan, sering terjun di lapangannya. Tapi sedikit banyak kalau tentang permasalahan pendaftaran banyak tahu lah. Biasanya kalau bulan-bulan Syawal setelah hari raya itu banyak. Rame lah. Berarti lihat kalender Hijriah terkait pemilihan kapan mau nikahnya gitu ya. Momen-momennya itu kayaknya orang-orang udah tahu banget gitu. Kalau ya mungkin banyak teman-teman muda ya belum tahu, Mbak. Kalau menurut Mbak Lia sendiri yang ramai biasanya itu di bulan apa aja? Syawal sama Dzulhijjah. Dzulhijjah itu. Terus habis itu kan pokoknya yang sepi itu Ramadan nggak ada ya. Ramadan terus habis itu Dzulqa'dah. Sekarang Dzulqa'dah sepi masih. Habis itu nanti Dzulhijjah rame lagi. Habis Dzulhijjah Muharram sepi lagi. Kalau sepi itu udah selama 1 bulan nggak ada pernikahan sama sekali. Waduh. Pernah sampai 1 bulan sepi nggak ada yang ijaban gitu, Mbak? Iya. Wow. Muharram itu sepi, nggak ada pernikahan sama sekali. Habis itu Safar, Maulid tuh ada lagi. Memang nggak serame kalau pas Dzulhijjah sih. Cuma ada terus gitu. Kalau Mbak Lia tadi terkait kerjaannya, job desk-nya sosialisasi itu ke keluarga atau ke gimana? Kalau saya karena memang tugasnya di lapangan, saya bidangnya di bidang pencegahan narkoba, HIV/AIDS. Jadi kita banyak terjunnya ke masyarakat, terutama ke generasi-generasi mudanya. Nah, ini buat teman-teman generasi muda, tolong jauhi drug, minuman keras, alkohol sebagainya, Mbak ya. Ya. Gimana? Kemarin kayak saya
menggait beberapa teman dari organisasi IPPNU. Saya ajak untuk jadi relawan. Saya gabung sama LRPPN. LRPPN itu lembaga rehabilitasi narkoba yang ada di Banyuwangi. Jadi kemarin sempat 2 orang yang saya libatkan ke sana. Mereka sudah ikut pelatihan, pelatihan tentang mengenali gimana sih ciri-cirinya kalau pengguna narkoba itu seperti apa. Terus nanti misalkan ada pengguna itu larinya nanti kemana? Kalau pengguna dipenjarakan, dimasukkan di hukum, itu kan kurang tepat ya. Kalau pengedar baru tepat gitu. Jadi saya mengajak 2 orang kemarin, cuma untuk programnya kita masih menunggu dari LRPPN gitu, program ke lapangannya gitu. Kalau selama ini bertugas udah berapa tahun Mbak Lia? Mulai 2020. Hampir 2 tahun gitu. Itu selama bertugas itu sudah pernah menemukan pengguna atau adik-adik pelajar yang mungkin? Kalau di Siliragung sendiri pernah ada kasus pengedarannya. Karena itu, kita kan keterlibatannya kan sama Polsek. Jadi sekitar tahun 2017 sampai 2018 itu pernah ada dari Polsek Siliragung sendiri menangkap di daerah Barurejo. Itu pengedaran. Orang dewasa atau anak? Masih muda. Masih muda. Udah bukan pelajar. Masih pelajar. Bukan pelajar. Tapi dia sudah jadi pengedar. Itu sasarannya? Sasarannya biasanya juga teman-temannya. Terus kemudian biasanya kenalannya jauh gitu. Dan itu yang bahaya. Justru yang bahaya kan kalau si pengguna, dia sebagai pengguna itu kan dia dikatakan korban ya. Iya betul. Dikatakan korban yang harus direhabilitasi gimana supaya ketergantungannya itu hilang gitu kan. Tapi kalau dia sudah jadi pengedar, itu berarti dia bukan korban lagi, dia sudah tersangka. Dan itu nanti urusannya bukan rehabilitasi tapi ke ranah hukum. Seperti itu. Itu biasanya karena faktor ekonomi atau karena faktor apa kok si pengedar lebih ke pengedarnya ini? Kalau pengedar itu menurut saya sih faktor ekonomi ya. Berarti dia tidak berawal dari pengguna atau langsung dia sebagai pengedar? Atau biasanya pengguna dulu, cuma dia bukan yang pengguna yang ketergantung banget gitu. Tapi dia sebelum mengedarkan itu otomatis dia tahu kan seluk-beluknya itu seperti apa, dari mana dia dapat barangnya, pengedarannya, pemasarannya di mana, dia akan tahu gitu. Kalau dari Mbak Lia sendiri sebagai seorang yang aktif di sosialisasi terkait narkoba dan sebagainya, itu saran atau masukan buat teman-teman pelajar atau teman-teman generasi muda untuk menghindari narkoba dan teman-temannya itu gimana, Mbak? Sebenarnya semua itu bisa dicegah dari diri kita sendiri. Kalau iman kita kuat, benteng kita kuat, insya Allah bisa. Biasanya kan teman-teman itu dari awalnya frustasi. Kalau enggak gitu bisa jadi. Ini teman-teman. Kalau enggak gitu, biasanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari teman-temannya, dia dianggap kayak nggak gaul. Kamu kalau nggak mau pakai ini, kamu bukan teman kita. Biasanya seperti itu. Nah, itu kalau bentengnya kuat, meskipun dibilangnya seperti itu, mending kita nggak usah temenan daripada saya harus ikut-ikut kayak gitu kan. Itu kalau tentang narkoba sendiri. Yang penting dari dirinya sendiri dibentengi dan juga sadari keluarganya. Ya, peran keluarga ini sangat penting sekali untuk melihat kondisi kegiatan anak-anaknya seperti itu. Iya, biasanya kan keluarga kan, alah anakku wis tak sekolah biasanya kan sudah gitu. Lepas tangan wes apa kata sekolah itu. Ya, biasanya seperti itu. Padahal keluarga itu, pengawasan dari keluarga itu penting banget. Saya kira seperti itu. Banyak dari mereka yang tahu-tahu tiba-tiba ketika ada tes urin di sekolah ternyata anaknya positif pengguna narkoba, biasanya seperti itu. Dia nggak tahu kan, awalnya keluarganya nggak tahu dari mana, tiba-tiba kok udah positif aja. Dan ini solusinya gimana ya, harus direhab. Kalau nggak direhab dia nggak akan selesai, akan tetap kecanduan, sampai kapanpun akan tetap kecanduan gitu. Waduh, itu buat teman-teman sobat DPP, hati-hati, sangat berbahaya sekali narkoba dan teman-temannya itu alkohol
dan sebagainya. Jadi penting buat teman-teman semua untuk membentengi diri sendiri dan menjaga lingkungan sekitar teman dalam bergaul untuk bisa memilih pergaulan yang baik yang bisa mengarahkan hal-hal positif gitu Mbak ya. Ya. Termasuk ikut organisasi biar gak kesepian Mbak ya. Contoh Mbak Lia ini sudah di pondok, aktif di pondok, ikut kegiatan di luar biasa aktif. Soalnya nggak ada waktu sendiri kayak nggak ada. Pasti tidur doang paling. Terakhir nih Mbak, ini request sih kalau boleh. Ya. Kan cuman kan hafizul Quran. Boleh dong bacakan sedikit ayat sepenggal 1 2 buat teman-teman sobat DPP mungkin pengen denger gitu loh. Mau ayat yang mana? Yang apa aja, Wes? Ya mungkin bisa dibagikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyit وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Terima kasih Mbak Lia udah mau menyempatkan waktu hadir di podcast Suara DPP, menghadiri undangan dari tim konten kreator. Juniornya tapi malah nyuruh seniornya. Sebagai balasannya kita ada sedikit kenang-kenangan dari tim konten kreator. Mana Mbak? Iya, mohon maaf nggak banyak, nggak mewah. Ini kenang-kenangan dari. Sudah sangat berharga. Terima kasih pokoknya. Ini disponsori oleh podcast Suara DPP dan PSE Course Mbak. Oke. Terima kasih. Jadi itu teman-teman sedikit obrolan saya bersama Mbak Lia atau Lia yang insya Allah bisa memberi banyak masukan, gambaran, dan inspirasi buat teman-teman semua untuk bisa tetap aktif terus, lakukan hal-hal positif, dan berkaryalah karena selama itu hal yang positif akan membawa manfaat buat diri kita masing-masing. Terima kasih Mbak Lia dan terima kasih buat semuanya yang sudah nonton podcast Suara DPP. See you next video. Bye-bye.